Halo, apa kabar Sobat YouTube? Dengan gua Kasepta. Jadi, tutorial kali ini bukan diperuntukkan untuk orang yang udah paham coding dan ya ngerti coding lah gitu. Ini diperuntukkan untuk yang sama sekali belum ngerti coding. Oke, sini gue bikin semudah mungkin ya di tutorial ini. Buat bot Discord-nya ini gue bikin semudah mungkin. Ya semoga aja emang mudah dimengerti. Jadi pertama kalian perlu download Visual Studio Code. Jadi nah ini perlu ya. Teman-teman bisa download di websitenya, terus di-install. Nah ini pilih aja ini, terus kemudian di-install ya. Yaitu next aja lah, sama aja installnya. Karena gue udah install jadi gak perlu gue install lagi gitu. Terus ini Node.js. Nah teman-teman juga download Node.js, terus diinstall lagi. Nah pilih aja yang recommend nih. Oke. Setelah ini teman-teman bisa buka. Ini kita close aja. Teman-teman bisa buka ini Visual Studio Code-nya. Nah di sini udah diinstall. Bagusnya sih bikin folder baru ya. Sini namain bot Discord. Oke. Open folder. Atau di sini bisa file, open folder. Ini select folder. Kemudian apa yang harus dilakukan adalah teman-teman bikin botnya. Maksudnya di apa? Developer Discord-nya. Bisa ke developer Discord. Ketik aja di Google, ntar dia ada nih. Oke. Nah di sini teman-teman bisa login. Di sini gue udah login, terus pilih new application nih. Jadi pilihnya tadi application, terus new application. Ini loginnya pakai akun Discord ya. Ini dari official Discord-nya. Ini linknya jangan salah. developersdiscord.com. Nah di sini teman-teman bisa buat namanya, misalnya tutorial bot lah ya, biar gampang. Create. Ini ikonnya bisa ditambahin. Sebetulnya di sini aja sih. Ini bot, add bot. Oke, ini kita tambahin aja lah ya biar nggak bingung. Kita cari gambarnya. Nah, kita gambar inilah ya. Sebenarnya ini bukan buat ke botnya sih, ini untuk informasi di sininya aja gitu. Usahakan yang ada di sini semua jangan sampai ke share ke siapa-siapa. Seperti public key, application ID mungkin nggak apa-apa ya, karena ini ID setiap user juga punya ID-nya dan bisa di copy gitu. Sini bisa ke bot. Nah, sini udah ada langsung gambarnya. Ini token juga jangan sampai bocor ke siapapun. Biarkan teman-teman sendiri yang pegang token ini. Oke, ini public bot. Oke, kalau emang mau bisa di-invite di server lain. Kalau nggak mau ya di off-in gitu. Nih, case kali ini kita on-in aja. Oke, jadi ini presence intent bisa teman-teman aktifin nih dua-duanya. Jadi dia ngebaca member gitulah. Kayak misalnya jumlah membernya nanti. Tuh perlu, ini kebijakan baru sih ya dari Discord. Ini save aja. Cara invite-nya gimana sih? Invite-nya gini. Nah, jadi teman-teman di sini bisa cari bot Discord permission kalkulator ya. Nah ini. Nah di sini copy aja nih application ID-nya. Gak apa-apa. Taruh sini.
Sini tentu ini permission apa aja yang dibutuhin. Nah ini admin gak perlu ya. Jadi tentuin aja, misalnya read, send gitu kan, embed link, attach file. Ini gitu. Tentuin yang emang dibutuhin gitu. Read message history. Ini nggak perlu gitu. Ini buat musik biasanya. Terus atau enggak buat security. Mungkin itu dulu deh. Tergampang kita ganti. Nah ini klik aja linknya nih. Jadi ini link invite buat teman-teman. Kita pilih server yang pernah kita buat. Continue. Nah ini permissionnya authorize. Oke, jadi botnya udah masuk ke server dan masih offline tentu aja. Ini kita close aja. Teman-teman di sini tadi udah buka kan foldernya. Ini mungkin tampilan kalau memang versinya sama ya kurang lebih seperti ini ya. Nah di sini bisa add file nih yang gambar ini. Atau klik kanan di sini. Jangan di open editor ya, di foldernya ini nih. Ini kan dalam folder nih. Klik kanan new file. Oh sorry, jadi jangan itu dulu, kita pilih terminal, new terminal. Tunggu aja, jadi sampai nanti bisa ngetik ya. Nah ini udah. Teman-teman di sini tinggal ketik npm init. Oke. Enter. Nah ini terserah teman-teman mau bikin namanya apa. Sini kita default aja semua, versinya default, enter aja. Oke, kemudian di sini kita install Discord.js ya. npm i itu install ya, atau bisa juga install. Ya biasanya gua i aja. I Discord. Tutupan Discord.js. Jadi kita nge-download ya. Jadi ya emang harus terkoneksi internet sih. Dia nge-download dari Discord.js websitenya nih. Nah ini modul-modulnya di-download gitu. Sebetulnya dalam kode ini tuh ada kode lagi gitu. Jadi kita menggerakkan kode-kode yang ada di dalam node modul. Itu sepemikiran gue aja ya. Karena gue bukan programmer juga gitu. Oke, kita udah buat ini. Kemudian kita buat file index. Index.js. Oke. Jadi teman-teman sebaiknya jangan skip videonya karena bakal dijelasin juga ya sedikit-sedikit. Kalau di skip main copy aja nggak akan ngerti nanti takutnya. Apalagi baru kan. Nah di sini kita bisa ketik cons. Kalau menurut gue tuh cons itu construct kali ya. Gue juga nggak tahu sih. Tapi ya ini umumnya gini, cons terus Discord. Ini tuh sebetulnya bebas namanya, cuma kebanyakan ya dipakainya Discord. Require, membutuhkan Discord.js. Oke, jadi kita manggil si Discord ini, Discord.js ini ke elemen di sini. Ini kalau ada programmer yang nonton, ya gue pribadi bukan basicnya programmer, jadi untuk bahasa-bahasanya gue juga tidak paham ya. Tapi logiknya gue sedikit paham lah ya. Ini cons client. Jadi ini menunjukkan bahwa ya gue desainer aja bisa gitu loh bikin bot. Basic sih sebetulnya. Basic JavaScript juga teman-teman harus belajar. Cons client nih. Terus new Discord. Client. Nah ini tuh client nih, sama kayak ini. Jadi dia nama yang kita buat. Sebenarnya ini bisa bot atau apa terserah. Tapi pada umumnya ya kebanyakan gunain client sama atau enggak bot gitu. Kemudian di sini kita buat client on. Nah ini dari ini tuh manggil ini. Discord client ini sebetulnya. Jadi di sini nggak kita ketik new discord.client.on. Client on ini tuh untuk ini yang ngedetek kalau dia sudah aktif gitu ya. On ready.
ini. Nah, di sini kalau udah ready, dia bakal apa nih? Kalau gue nih ngirim log nih ke konsol kita, konsol log. Di sini kutip apa ya disebutnya yang di sebelah angka 1 di atas. Kutip inilah ya nih. Terus ini dolar kurung seperti ini, bracket nih namanya nih. Kalau nggak salah ya bracket. Di sini client.user.username. Sebenarnya teman-teman juga harus belajar soal ini. Si Discord ini soal apa modulnya Discord ini. Dia bisa ke Discord.js sih. Gue sedikit paham aja sih soal baca ini tuh. Jadi contohnya seperti yang tadi client username itu bisa dilihat di sini. Client. Nah, di sini property user. Client user. Mana dia? Oh, ini. Nah, di sini bisa ada ininya nih. Style ini. Nah, misalnya nunjukin username nih, username. Ini tag. Ini presence atau nah ini teman-teman juga mesti belajar, jadi dia bakal nunjukin kita, ngarahin kita lah biar nggak salah kayak ini. Client user, jadi nunjukin username si bot itu. Jadi ini console log client user username, kemudian nunjukin online, is online, jadi ketahuan tuh, oh bot kita udah online gitu. Ini jangan salah ya, pokoknya jangan ada typo atau salah naruh bracket dalam kurung buka kurung gitu. Jangan sampai salah, itu crucial banget di coding tuh. Kemudian di sini kita manggil tokennya yang tadi. Client, salah. Keburu-buru cuy. Client kok token sih? Login. Nah, di sini bisa teman-teman masukin token. Ya mungkin buat yang udah ngerti kayak command handler itu, advanced command handler, sebaiknya ini nggak ditaruh sini, tapi nanti kita pelajarin setelah yang ini ya. Ini kita belajar basic dulu untuk ya, karena untuk diperuntukkan teman-teman yang nggak paham coding gitu. Ntar ya, kita buka Discord-nya, websitenya maksudnya, Discord developer lagi. Ini close aja. Nah, ini token copy. Token ini sifatnya sangat privacy ya, jadi nggak boleh dikasih tahu. Ini gua sensor. Ini udah di copy tokennya, dipaste di sini, kita save, oke. Setelah itu kita coba buka Discord-nya. Oh, kita running aja nih. New terminal nih atau ini nih shortcut. Nah, di sini bisa node titik. Sebetulnya bisa node index.js, cuma panjangan juga. Node titik aja biar cepat. Boom. Nah, ini Trailbot is online, oke. Kita lihat di sini. Nah, dia udah online gitu. Jadi itu basicnya banget gitu ya, supaya kita onlinein botnya dulu. Awal gue belajar juga itu mempelajari gimana sih si bot online gitu. Jangan tiba-tiba gimana sih bikin apa message kalau ada member join, jangan di situ dulu deh. Jadi setidaknya teman-teman tahu gimana cara bot ini online, sistem kerjanya gimana gitu. Ya, jadi kita sekarang bikin status di bot ya, yang kayak prefix atau server, dia join di berapa server gitu, baca user. Itu gampang banget caranya. Jadi biasanya ini ya, dia tuh baca munculin beberapa kali status gitu per setiap berapa detik gitu. Ini kita bikin dulu lab.
bot status. Jadi LED ini fungsinya tidak seperti counts ya. LED ini bisa dirubah lagi di bawahnya gitu, misalnya di sini LED bot status sama dengan 1. Nah, di sini misalnya kita punya kondisi yang berbeda untuk merubah si bot status ini menjadi 2 gitu. Misalnya if apalah nantinya, itu bakal dipelajari di video yang lainnya. Kemudian di sini bot status 2 gitu. Nah, itu LED itu bakal berubah. Kalau cons itu nggak akan berubah, malah error nanti. Jadi sini LED bot status, kita bracket. Nah, gue lupa yang ini tuh apa ya namanya. Ini bracket, cuma ini gue lupa namanya. Di sini teman-teman bisa tambahin apa aja sih, misalnya invite gue lah gitu. Atau di sini, jadi setiap kalau mau bikin yang kayak tadi client username itu, teman-teman harus pakai ini ya, kutip, biar si yang dolar ini aktif gitu. Oke, LED bot status, di sini kita munculin jumlah user ya, client user. Jadi si client, si bot ini baca semua user yang dia get gitu, maksudnya dia baca lah di semua server yang dia masukin. Ini dia baca change-nya ini users, oke. Kemudian di sini kita baca dia ada di berapa server ya, client guilds. Nah, guilds di sini tuh server. Jadi di Discord itu server itu disebutnya guilds. Kenapa dia pakai S? Karena dia baca banyak. Oke, kayak user ini juga bacanya banyak, makanya pakai S. Change lagi dot size. Sini server. Oke. Nah, di sini kita buat set interval. Nah, biasanya muncul ya kayak gini. Jadi tinggal diklik atau enter aja. Dia bikin nge-generate sendiri. Ini kita isi nih di sini 5 detik tuh. Nah, ini millisecond. Jadi teman-teman kalau 1 detik tuh 1000 millisecond. Jadi bisa kalau misalnya ini 5 detik ya 5000 millisecond. Jangan keliru. Oke, di sini function ya. Function. Karena kalau nggak ada ini dia nggak akan jalan gitu. Sini LED lagi status sama dengan tadi bot status. Ini mau ngerandom. Jadi ngerandom si bot statusnya ini munculnya gantian gitu. Jadi kita pakai mat random. Ini basic JavaScript sebetulnya. Jadi ya awalnya juga gue nggak ngerti, gue Google gimana cara ngerandom segala macem, dan akhirnya gue nemu inilah. Dan gue juga sharing sama orang-orang luar ya yang paham bikin bot Discord dan paham JavaScript. Oke, mat random. Kok salah, sorry. Di sini mat floor. Jadi mat floor, mat random. Nah gini. Ini kali ya. Bot status dot length. Jadi bot status dot length ini dia membaca ini ada berapa jumlahnya? 3 itu. Jadi dikalikan 3. Sebenarnya kita bisa ganti 3 di sini, cuma kalau kita nambahin lagi ya kita mesti ganti lagi gitu. Kalau kayak gini kan nggak perlu. Dia udah baca ke sini gitu, udah sistem. Nah, ini kenapa kita error. Sini kita tambahin kurung tutup. Nah, ini dihilangin ya panahnya yang tadi bawaan nih. Kemudian di bawahnya ini, di sini. Di sini client user set activity status tipe. Nah, tipe ini kayak kita munculin watching, playing, atau streaming gitu kan.
Di sini kita bisa streaming lah, misalnya stream. Oh sorry, jadi ini tuh gini, tipe. Nah ini kan muncul nih, bisa kalian pilih. Yang gue tahu sih ini nih, listening, playing, streaming macam. Misalnya streaming. Udah, jadi status tuh kayak gini. Gue jelasin lagi, jadi dia ini let buat status ini kita ngebuat random ini data ini tuh data array apa ya disebutnya, gue lupa juga. Kemudian di sini ada set interval tuh berulang interval, ada timeout, dia ya timeout 5 detik dia baru running gitu. Kalau ini set interval biar dia berulang pas si bot di running gitu. Status bikin lagi baru nih untuk ngebaca ini bot status. Matplotlib ini maksudnya kalau random itu kan angka 0 sampai sekian sampai ada koma-komanya gitu. Nah di sini di Matplotlib ini diambil angka yang paling kecilnya, genapnya gitu. Misalnya 0,1 ya 0-nya itu, 1,5 ya 1-nya itu. Kemudian matrandom kali nih yang tadi ya. Jadi ini buat ngerandom si ini. Nah, kemudian di sini kita panggil lah client user activity status. Oke. Ini tipenya nih streaming. Kita save. Kita running. Nah, di sini ada error gini, jangan panik. Kita baca. Client user change size is not function. Nah, ini. Jadi kita lupa tanda koma di sini. Nah, ini tanda koma ini juga penting ya. Makanya kalau sedikit kesalahan aja ya error. Sekarang bisa. Nah, kita lihat Discord-nya. Nah, ini dia udah ngebaca ya. Playing 3 user. Apa dia playing? Oh ini live on Twitch. Nah, invite gue lah. Jadi dia tiap 5 detik tuh ngerandom gitu. Ganti-ganti. Biasanya sini prefix gitu kan. Oke, jadi itu tutorial gimana kita supaya online si botnya dan bikin status gitu. Gak usah bingung. Jadi gue aja sebagai desainer bisa bikin bot. Teman-teman mungkin yang sekarang lagi belajar ini bisa sharing, bisa cari tutorial yang lebih advance nantinya gitu kan. Oke, jadi tutorial kali ini sampai sini aja. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian bingung ya komen aja atau join di server gua, bisa kita ngobrol di situ. Tapi gue juga nggak terlalu pro ya soal coding. Oke, dengan gua Septa, sampai jumpa di next video. See ya.